Shalom Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan. Di dalam rencana kekal Tuhan, Tuhan merancangkan yang terbaik untuk kita semua orang percaya. Namun di dalam keterbatasan kita, di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, ada kalanya bahkan seringkali ada banyak kendala yang tidak mudah untuk kita sampai kepada rencana kekalnya Tuhan. Dan saya yakin Tuhan tahu persis itu. Sehingga Tuhan perlu intervensi ke kita dan menyediakan satu kondisi yang bisa membawa kita kembali kepada track yang seharusnya, Bapak Ibu. Terlebih hari-hari ini kita menjelang akhir tahun, ya mungkin 2 hari lagi atau besok sudah kita akan mulai tanggal 31 dan akan ganti hari. Ada banyak hal sepanjang tahun 2024 yang saya yakin ada banyak hal yang dinamika dalam hidup kita yang bisa jadi itu meleset daripada apa yang Tuhan sudah rancangkan. Karena kita melangkah dengan kondisi banyak keterbatasan, ada banyak kendala. Nah, untuk itu Bapak Ibu, pagi hari ini saya rindu untuk share satu firman Tuhan yang mungkin Bapak Ibu sudah sering baca. Dan ini juga tidak cuma hanya untuk menutup tahun dan mengawali tahun, tetapi ini menjadi ruang untuk saudara dan saya merefleksikan tiap hari. Jadi tiap hari kita bisa merenungkan kembali. Pagi hari ini saya rindu untuk men-sharekan tentang temanya fresh start. Artinya awal yang baru, awal yang segar. Saja kita semua membaca di Ratapan 5 ayat 21. Ratapan 5 ayat 21. Di situ sudah disiapkan. Firman katakan begini, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Haleluya. Kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia saat kondisi di mana Yerusalem jatuh ke tangan Babel sekitar tahun 586 sebelum Masehi sampai pembangunan Bait Allah sekitar tahun 510-an kurang lebih. Nabi Yeremia menuliskan itu di mana kondisi bangsa Israel, Yehuda khususnya itu mereka dalam kondisi yang tidak baik. Mereka jatuh dosa dan kemudian Yerusalem jatuh. Nah, melihat kondisi begitu ada satu ratapan dan seruan dari Nabi Yeremia dan saya yakin itu menjadi cara Tuhan untuk membawa bangsa Israel kembali kepada track yang seharusnya. Sama sebagaimana hidup kita dibawa kepada track yang seharusnya. Mungkin Januari sampai Desember ada kondisi-kondisi yang buat kita tidak sampai kepada tujuan yang seharusnya. Tuhan akan bawa kembali, Tuhan akan refokuskan kembali supaya kita bisa menutup tahun ini dengan baik dan mengawali dengan baik. Nah, ada dua hal Bapak Ibu yang ditulis di situ kita bisa belajar sama-sama yang Tuhan lakukan. Saya percaya Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan Tuhan mengatakan satu statement yang luar biasa, it is finished, tetelestai, sudah selesai. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara kehidupan kita sebetulnya diawali dari apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan. Semua yang harusnya kita hadapi, harusnya kita harus tangani, Tuhan sudah clearkan itu sejak awal lewat kematiannya. Ada dua hal. Pertama, untuk kita kembali kepada refokus kepada yang seharusnya, kembali kepada track yang seharusnya. Kita meyakini dan kita percaya Tuhan bawa kita. Di situ bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Hal pertama kita bersyukur Tuhan Yesus membawa kita. Kata bawa ini menarik Bapak Ibu Saudara. Waktu saya cek di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu sub, shub, itu setara dengan searti dengan seakar, maksudnya seakar dengan pertobatan atau bertobat. Dan itu juga sama kalau di bahasa Yunani-nya pertobatan itu yang metanoia. Jadi itu satu kondisi di mana Tuhan membawa kita. Mungkin ada orang yang merasa aku bisa bertobat, tapi sebetulnya Bapak Ibu, Tuhan yang membawa kita. Dengan keterbatasan kita nggak mudah untuk bisa kembali kepada track-nya. Tetapi Tuhan menyediakan
anugerah untuk Tuhan membawa kita kembali. Kata bawa ini itu yang sub itu seperti seseorang yang mengambil ternaknya atau ayam yang sudah mengenal pemiliknya, dia tidak akan lari-lari, dia akan menyerah dan dia akan siap dibawa oleh yang punya, dibawa masuk atau dibawa kemana. Pengenalan kita akan Tuhan menjadi faktor juga untuk kita bisa dibawa Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan, maka Tuhan akan mudah membawa kita. Tuhan bawa kita dan mampukan kita bertobat, berbalik daripada jalan yang lama. Ini berbicara tentang posisi yang berubah. Posisi tadinya menjauh daripada Tuhan, berbalik, kemudian dibawa Tuhan kepada posisi yang seharusnya. Jadi Bapak Ibu, setiap hari kita perlu untuk datang kepada Tuhan dan bertobat. Karena pertobatan itu akan mengubahkan kita. Bahkan di situ katakan bahwa di pertobatan, kemurahan Tuhan itu membawa kita kepada pertobatan, dan pertobatan membawa kita pada keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita perlu untuk membawa diri kita dibawa Tuhan untuk mengalami pertobatan. Yang kedua, setiap hari, setiap saat Tuhan baru kita. Haleluya. Tuhan membaru kita, dikatakan bahwa barulah hari-hari kami seperti dahulu kala. Bahkan kalau dalam versi Message Bible dikatakan, give us a fresh start, awal yang baru. Ada kondisi baru Tuhan sediakan. Kita yakin Bapak Ibu bahwa Tuhan mampukan kita untuk mengalami ditata ulang kembali. Segala kondisi yang sudah terlanjur kita lalui, mungkin Januari sampai Desember, ada kondisi yang tidak baik, kacau, rusak, dan bahkan mungkin langkah-langkah kita yang salah. Saya yakin ada kondisi yang spesial yang Tuhan sudah siapkan untuk kita bisa ditata ulang. Dan itu Tuhan. Menarik sekali Bapak Ibu kalau kita lihat di Wahyu 21 ayat 5 sampai 6, situ katakan perkataan Tuhan waktu itu, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Bahkan di ayat 6 dikatakan, tuliskanlah. Karena segala perkataan ini, di situ katakan, semuanya telah terjadi. Semua sudah terjadi. Tapi di situ katakan, aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Tuhan kita Yesus Kristus, dia Allah hari ini, kemarin, dan yang masa lalu. Tuhan bisa merecovery hari-hari kita yang sudah rusak. Saat kita bertobat, maka kita meyakini bahwa Tuhan sanggup merecovery hari-hari kita yang sudah kita lalu, dan itu mungkin tidak baik. Tapi di saat kita bertobat, kita percaya bahwa Tuhan bisa menata ulang. Bahkan di 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan kita dibaharui setiap hari. Kita dibaharui. Tuhan sediakan kondisi yang baru setiap hari. Bahkan di ratapan juga, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan baru setiap pagi. Tuhan menyediakan pembaruan setiap hari. Dan ini bisa kita terima di saat kita percaya. Hidup orang benar oleh karena percayanya. Bapak Ibu Saudara, dua hal ini yang menjadi kerinduan kita, langkah kita setiap hari. Kita meyakini Tuhan membawa kita, dan kita mau untuk dibawa Tuhan. Respon kita bertobat. Saat Tuhan membaharui kita, setiap hari, setiap saat, bagian kita adalah percaya. Seringkali Tuhan Yesus waktu melakukan mujizat, Tuhan Yesus mengatakan, jadilah seperti imanmu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman kita berperan besar saat Tuhan membaharui kita. Hari-hari kita yang sudah rusak, kita yakin Tuhan memang betul-betul baru hari kita. Dan ini pasti terjadi. Mungkin kita nggak sadari, tapi setiap hari Tuhan sediakan pembaruan yang ajaib. Satu kali kami dikontak seseorang, dan orang ini menyampaikan, Pak, bisa nggak minta tolong untuk mendoakan satu keluarga. Ada satu keluarga Bapak Ibu yang dia punya anak 3, anaknya yang sulung itu bekerja sebagai security di satu perusahaan besar. Nah, karena satu lain hal, si anaknya ini yang usia sekitar mungkin 25-26an Bapak Ibu, itu mengalami seperti gangguan. Dia nggak sadarkan diri, dia marah-marah, dia
dia tidak terkendali, dia lari keluar dan bahkan membuat onar di lingkungan, bahkan sampai meresahkan karena dia akan coba hentikan motor yang lewat, dan kalau motor itu berhenti maka dia akan ambil itu spionnya dan dipatahkan dan dirusak. Kalau lari dia kejar, dan itu merepotkan sekali. Keluarganya bingung dan kemudian sempat ngontak ke rekan dan kemudian ngontak ke kita. Sampai kemudian kami coba, ya udah kami sediakan waktu dan akhirnya kami ketemu dengan keluarganya. Sebelumnya kami telepon memang. Saya sempat memang rekomendasikan, memang di satu sisi kita bisa berdoakan secara rohani, tapi di sisi lain penanganan medis atau psikis perlu juga. Singkat cerita Bapak Ibu, kami coba melayani ke sana, dan waktu itu saat dilayani memang sempat manifest seperti harimau macam-macam gitu, dan berusaha untuk memukul, tapi memang di saat dia berhadapan dengan anak-anak Tuhan, dia ketakutan, tapi di saat dia berjumpa dengan orang biasa, dia akan marah, dia akan coba pukul, dan dia menjauh gitu ya dari kami. Dan saat kami doakan dan kemudian dia sempat lari, dan puji Tuhan saat kami cuma bisa sadarkan dia dan kemudian kita ajak untuk lahir baru, terima Yesus, membawa kepada pertobatan, membawa kepada mengizinkan Tuhan membawa dia kembali dan dia bertobat dan dia lahir baru. Memang dia dari orang gereja juga, orang gereja lain, tapi kehidupannya biasa sebagaimana orang-orang dunia. Nah, sejak saat itu Bapak Ibu mulai ada perubahan yang signifikan. Saat ada pertobatan, ada perubahan yang signifikan. Kadang memang dia nggak sadarkan diri, tapi mulai bisa terkendali. Sampai 2 atau 3 hari berikutnya dia sakit dan dia nggak bisa kerja. Kemudian kita doakan lagi dan kita urapi, dan orang tua semua, Pak besok bisa kerja enggak? Ya dengan keyakinan kami nyatakan, oh bisa Pak, bisa Pak, bisa kerja. Dan uniknya Bapak Ibu, saat kita melayani si anaknya ini, Tuhan membukakan yang lain. Ada yang kerusakan yang lain di keluarga itu. Ternyata Bapak Ibunya, suami istri, orang tuanya ini mereka saling sakit hati satu dengan yang lain. Ada yang kita layani dan mereka saling mengampuni. Bahkan di saat itu ada 4-5 anggota keluarganya, 4 anggota keluarga, dan juga ada tetangganya yang kemudian lahir baru terima Yesus, dan itu membawa perubahan yang luar biasa. Terakhir kemarin kami dikontak, anaknya sudah bekerja dan sudah tidak kumat lagi sampai hari ini. Saat pertobatan terjadi, saat datang kepada Yesus, maka Tuhan sanggup membawa kepada rencananya Tuhan, dan Tuhan pulihkan total, Tuhan barui hari-hari yang hilang, kondisi kerusakan yang dialami itu selesai. Yang kedua Bapak Ibu, terakhir kemarin sekitar 2 minggu kami juga dikontak, ada satu anak yang minta untuk didoakan ayahnya, karena ayahnya seperti hilang ingatan. Ayahnya ini kerja di Jatimur, di Banyuwangi, di Gunung Ijen, di pertambangan gas alam. Beberapa kejadian memang itu kondisi tempat itu memang tidak bagus secara rohani. Beberapa mengalami kondisi hilang ingatan dan dia juga mengalami, kemudian dia diminta suruh pulang dari Banyuwangi ke Jepara itu karena linglung. Dia sampai ke Jepara itu sampai sekitar 2,5-3 harian. Padahal seharusnya bisa cepat karena dia lupa sama sekali. Saat anaknya jemput pun dia tak tahu itu anaknya. Dia hilang ingatan semuanya. Akhirnya kemudian kontak ke kita dan kita datang. Waktu itu kami bisa melayani malam, ya sekitar jam 10-an, dan kami layani dan kami coba gali kembali tentang apa yang terjadi di masa lalunya, keluarganya bahkan terjadi di sana. Dan puji Tuhan, keluarganya, terkhusus bapaknya ini mau terima Yesus walaupun dalam kondisi kesadaran yang agak kurang, tapi puji Tuhan di saat dia mengucapkan menerima Yesus, maka ada kesadaran yang signifikan kembali. Dan dia yang tadinya itu harus dituntun kamar mandi lupa, keluarganya lupa, seperti anak kecil nggak berani naik motor. Tapi kemarin sekitar 3 hari yang lalu saya ditelepon anaknya, setelah kejadian kita doakan 2 hari berikutnya, bapaknya ini sadar dan kemudian pulih total. Saya yakin pertobatan dibawa kita, Tuhan membawa kita kepada posisi yang seharusnya, dan Tuhan baharui. Bagian kita adalah percaya. Dan saya yakin mempersiapkan tahun yang baru,
kita merelakan diri untuk setiap hari kita bertobat dan diberkati. Amin.